Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Payakumbuh dengan saya sendiri Omar Atul Hasana dari SDIT Mudarati Kota Payakumbuh, dan sebelah kanan saya Neci Welni dari SDN Negeri 42 Payakumbuh. dan sebelah kiri saya Lili Suryani dari SD Negeri 42 Payakumbuh. Kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hana, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu Hana, rencananya Bu Hana akan melakukan praktek coaching ya dengan alur Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Hana lakukan nanti, apa hal yang akan Bu Hana siapkan? Oke Bu, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya nanti saya akan sesuaikan dengan alur Tirta ya Bu ya. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Terus setelah itu baru nanti harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalahnya. Terkait masalah yang tadi oleh coachingnya yang coach hadapi, tentunya setelah itu saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Terus kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya, seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga ia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki secara mandiri. Baik Bu Hana, berkenaan dengan rencana Tirta yang sudah Bu Hana katakan tadi, berarti yang akan menjadi coachingnya Bu Neci ya? Nah, betul sekali Bu. Ketika Bu Hana nanti melakukan coaching dengan Bu Neci, saya akan melakukan pengamatan dan akan menilai Bu Hana dengan menggunakan rubrik. Oke, iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang yang kurang baik yang saya lakukan gitu, akan saya perbaiki gitu. Oke, kalau begitu nanti saya akan melakukan penilaian dengan 4 kriteria. Ada sangat baik nanti, baik, cukup baik, dan ada yang perlu ditingkatkan. Baik Ibu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Hana kembangkan sesudah ini? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama Ibu ya, kehadiran penuh, yang dimana kehadiran penuh nanti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan. Yang pertanyaan dimana nanti yang berbobot kepada coach tersebut, supaya nanti dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang lagi dihadapi gitu. Oke, agar nantinya observasi yang dilakukan itu lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Hana nanti, dan apa saja hal yang akan Bu Hana lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Oke, mungkin dari 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut ya Bu ya, saya akan lebih spesifik, mungkin fokus nanti mengembangkan kompetensi kehadiran Bu. Itunya kehadiran penuh. Terus di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Setelah itu yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu nanti coaching saya sendiri. Yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya nantinya. Gitu. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Hana lakukan? Oke, kalau segi indikator keberhasilannya Bu ya dari kegiatan ini adalah coach saya nanti mampu dia menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, terus kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Jadi seorang coach nanti dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coachnya mampu menggali dan potensi coachnya dengan baik, tanpa memberikan bantuan ide atau nanti solusi dari permasalahannya. Oke Bu Hana, kalau begitu kapan kira-kira kegiatan coaching ini akan dilakukan? Kebetulan hari ini ya Bu ya, hari ini saya sudah berjanji dengan coach saya, nantinya bisa Ibu langsung melihat dan
dan mengobservasi gitu kegiatan coaching yang akan saya lakukan terhadap Ibu Neci. Terus mengetahui kompetensi mengetahui kompetensi coaching yang mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya sebagai coach gitu. Siap Bu Hana ya. Setelah saya mengamati percakapan Bu Hana dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang Bu Hana harapkan. Oke, baik Bu. Kalau begitu, baik kita masuk ke ruang dulu ya Bu ya, sambil menunggu coach saya datang. Oke Bu Hana. Sip Bu. Ya Bu langsung. Assalamualaikum Bu Neci. Waalaikumsalam Bu Hana. Insyaallah gimana kabar Ibu Neci hari ini? Alhamdulillah baik Bu Hana. Bu Hana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Neci. Nih dari wajah Bu Neci, Ibu bilang sehat tadi kan? Kayaknya Ibu lagi ada masalah. Betul Bu? Betul Bu Hana. Ini Bu Hana. Ngomong-ngomong Bu Hana ada waktu nggak? Ibu ingin curhat sama Bu Hana. Boleh Bu Neci. Ngomong-ngomong, Bu Neci mau bicarakan apa dengan saya? Begini Bu Hana. Saya ingin mungkin saya ada masalah sedikit. Setelah saya bercerita sama Bu Hana, mungkin bisa dapat gambaran tentang apa yang saya harus lakukan. Gitu Bu Hana. Emang apa masalah Ibu Neci sekarang Bu? Begini Bu Hana, ada satu siswa begitu semangat dalam belajar. Ada suatu siswa, saya di dalam kelas saya itu tidak kurang bersemangat dia belajar Bu Hana. Jadi dia tuh jarang dalam menyelesaikan tugas. Terus dia itu kalau kita suruh membuat tugas kan dia tidak mau. Terus saya sedikit pusing dalam menghadapi siswa saya itu Bu Hana. Oke, baik. Bu Neci tadi Bu Neci bilang sama saya ya, pada seorang siswa Ibu ya di kelas itu dia kurang semangat untuk belajar, terus jarang dalam mengerjakan tugas. Betul itu Bu? Iya. Oke. Apakah Ibu Neci sudah menelusuri belum gitu? Apa penyebab dari permasalahan? Kenapa Ibu Neci itu dia seperti itu? Gitu? Sudah Bu Hana, saya sudah mencoba memanggilnya anak tersebut. Terus dia bilang dia tidak bersemangat dalam belajar. Gitu Bu Hana. Terus dari pengamatan Ibu nih, Bu Neci, mengapa dia tidak begitu suka dalam belajar sama Bu Neci? Jadi begini Bu Hana, kan dia itu saya telah amati, saya sudah mendengarkan langsung dari anak tersebut. Ternyata anak tersebut tuh kan dia tuh kurang suka dalam membaca. Contohnya kalau pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu Hana. Iya Bu. Terus ada cerita dia nggak mau tuh membaca, itu paling bosan dia. Gitu Bu Hana. Karena mereka menganggap ceritanya panjang gitu ya Pak. Itu panjang, jadi malas dia Iya. membacanya. Betul Bu Neci ya. Kalau begitu nih ya, idealnya Ibu Neci apa harapannya untuk Bu Neci ini gitu? Harapan saya ya Bu Hana untuk murid tersebut, dia tuh bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia tuh dengan baik seperti murid-murid yang lain gitu Bu Hana. Jadi Bu Neci merasa dia belum mengikuti pelajaran dengan baik ya? Iya. Oke. Terus kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Neci lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid Bu Neci tadi? Ada Bu Hana. Jadi berdasarkan pengamatan saya ya Bu Hana, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Iya. Jadi saya akan lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran mungkin dengan menggunakan ice breaking gitu. Iya. Terus memperbanyak ice breaking, terus memilih materi yang pembelajarannya yang menarik agar siswa itu berminat dalam pembelajaran saya gitu. Oke. Nih seperti Ibu Neci ceritakan ya. Ya. Berarti apakah metode itu berhasil nggak Ibu lakukan dalam kelas gitu? Kayak metode pada speaking tadi ya, games gitu. Berhasil nggak? Alhamdulillah berhasil Bu Ana. Jadi metode yang pernah saya lakukan seperti speaking tadi kan yang Bu Ana. Terus setiap siswa itu kan saya membuat speaking. Iya. Terus saya buat seperti kelompok. Jadi dalam kelompok itu nanti anak itu ada cerita yang saya buat. Terus anak itu bergiliran
pikiran dalam membacanya. Jadi situlah anak itu termotivasi dalam untuk membaca warna. Wah, ini luar biasa Ibu Neci ya. Ya. Ini nampak gambaran dari apa metode yang Ibu berikan ya. Ini kira-kira dari angka 1 nih sampai 10 dan sampai mana tingkat berhasil metode yang Ibu ajarkan kepada siswa Ibu ini? Oh, kalau saya berikan peringkat ya, Pak, Iya. menurut saya mungkin sekitar angka 7 lah ya, warna sampai 8 segitu warna. Baik, ini angka 7 udah mulai tinggi Ibu ya. Terus selanjutnya nanti nih Ibu kan tahu nih peringkat dari angka 7 gitu. Iya. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Neci lakukan untuk apa supaya nanti langkah-langkah itu berhasil gitu. Apa langkah-langkah Ibu? Oh, yang saya lakukan mungkin saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Terus dan juga saya selingi dengan kegiatan ice breaking. Terus yang menarik agar dan mengupdate itu segala informasi yang terkait cara mengajar yang berpihak pada murid. Terus agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun bagi saya sebagai pendidik. Oke, Begitu. tadi metodenya Ibu Neci kan menggunakan apa ya, games, ice breaking. Ya, Kalau pernah nggak Bu Neci menggunakan metode yang lain selain itu? ada. Nah, apa itu? Mungkin sudah dalam segi apa namanya tuh metode apa namanya YouTube. Iya, ya. YouTube dari YouTube. Mhm. Mungkin sekarang ini kan banyak orang menggunakan TikTok kan. Iya. Atau bisa dari IG, Mhm. gitu. Gitu, Mbak. Itu menarik untuk anak Ibu ya. Oke, kira-kira nih Ibu Neci kan punya rencana nih. Iya. Ibu dalam rencana Ibu ini siapa bisa membantu Ibu Neci dalam menyusun atau melaksanakan rencana ini? Siapa yang boleh libatkan? Oh, yang membantu saya mungkin saya dalam merencanakan ini saya akan melibatkan kepala sekolah, terus rekan sejawat, terus bisa juga dengan wali murid atau orang tua siswa gitu. Gimana? Oke, kalau melibatkan semua nanti makin antusias untuk belajar Ibu ya. Oke, ini tentang waktu lagi Bu ya. Ya. Kira-kira Ibu membutuhkan berapa lama waktu untuk apa? Untuk melakukannya gitu. Supaya nanti langkah-langkah Ibu tuh benar terlaksana dengan baik gitu. Nah, Bu Hana, Ya, tadi Bu. Bu Hana sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya Bu Neci ya. Bagaimana hasilnya? Iya Bu, alhamdulillah kelas 6 coachingnya tadi alhamdulillah baik hasilnya ya Bu ya. Coach saya sudah menemukan solusi atau kesalahan yang lagi dihadapinya gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu Alhamdulillah, Hana. Bu. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Hana laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Hana sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Bu Hana lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Hana sebutkan pada praobservasi? Baik ya Bu Lili. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi keadaan penuh ya Bu. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya itu. Dan saya juga menatapnya tadi Bu, menatap coach saya langsung. Dan saya juga sudah melaksanakan aktivitas lain selain mendengarkan coach saya dalam bicara tadi gitu Bu. Ya, baik Bu Hana. Memang tadi saya lihat Bu Hana sudah hadir secara penuh dengan coaching Bu Hana. Bu Hana sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari coaching Bu Hana. Dan sekaligus kepada coaching Bu Hana tadi saya lihat Bu Hana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya lihat tadi peristiwa coaching tersebut berlangsung dengan sangat bagus. Namun untuk selanjutnya kira-kira apa langkah-langkah yang akan Bu Hana lakukan? Oke Bu, mungkin tentang langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan mungkin yang pertama ya Bu ya. Saya akan melakukan refleksi diri saya sendiri gitu. Gunanya saya pengen mengetahui kekurangan saya itu di mana sih gitu Bu. Terus untuk apa? Untuk memperbaiki ketika nanti saya ada melakukan coaching lagi, saya tidak merasa gugup lagi gitu Bu. Terus nanti hasil refleksi ini nanti sama ini kan saya akan mencarinya referensi yang melakukan coaching lebih baik gitu. Terus bagaimana cara memberikan kepada yang bobot. Terus nanti ke depannya yang paling penting Bu, saya akan
apa belajar public speaking lagi Bu, public speaking yang lebih bagus gitu Bu. Kayak saya merasa tadi public speaking saya itu masih kurang gitu Bu ya. Nah, jadi kalau saya pengen public speaking yang baik ini nanti saya akan mencari apa belajar dan saya mandiri atau belajar dari orang lain gitu Bu. Terus nanti ketika saya akan mengcoach teman saya, coach teman lain nanti saya bisa melakukan dengan baik gitu Bu. Oh, jadi Bu Hana nanti akan mencari referensi. Iya Bu. Sesudah itu nanti akan belajar public speaking. Iya. Iya. Lalu kira-kira kapan hal itu akan Bu Hana lakukan? Kalau untuk melakukannya Ibu ya, saya belum lama sih Bu, itu secepatnya gitu Bu. Secepatnya yang pertama seperti saya bilang tadi Bu ya, saya cari referensi dulu Bu. Mungkin referensi paling dekat saya di Google dulu Bu. Nggak dapat di Google itu pakai YouTube lagi kan Bu, pakai YouTube terus nanti atau media lainnya gitu. Saya di IG kan di IG juga di apa di TikTok banyak orang yang men-share narasumber bisa untuk public speaking gitu Bu. Jadi saya akan belajar sendiri gitu Bu. Luar biasa sekali. Iya. Saya jadi penasaran nih melihat Bu Hana kapan kira-kira akan melakukan coaching lagi nih. Insya Allah nanti kalau ada teman Ibu ya, kalau ada teman yang minta saya untuk mengcoach dia, saya bersedia gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Bu Hana ke depannya semakin lebih baik lagi ya. Ya amin 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 Bu. Terima kasih Bu Lili karena Ibu Lili udah menyempatkan waktunya gitu untuk mengobservasi saya tentang kegiatan coaching hari ini gitu Bu. Sama-sama Bu Hana. Kalau begitu saya mohon izin dulu karena hari ini juga ada undangan dari luar Bu Hana. Oke, makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya antarkan Ibu ke depan Bu. Bu Neci. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya Bu Neci hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Bu Lili sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oh iya Bu Neci, rencananya kan Bu Neci hari ini akan melakukan praktek coaching Iya. dengan metode Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Neci lakukan nanti, apa hal yang Bu Neci lakukan atau siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasikan masalah. Terkait masalah yang coaching hadapi, setelah itu menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atau masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Bu Neci, nanti dalam praktek coachingnya yang menjadi coach Bu Neci kalau nggak salah Bu Hana ya? Iya Bu Lili. Nah, nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap hal itu dengan menilai Bu Neci dengan menggunakan rubrik. Iya Bu Lili, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki, gitu Bu Lili. Iya, benar Bu Neci. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu Neci. Iya. Yang pertama kurang baik, Iya. yang kedua cukup baik, Iya. yang ketiga baik, Iya. dan yang keempat sangat baik. Iya Bu Lili. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang kira-kira akan Bu Neci kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Neci? Dan apa hal yang akan dilakukan Bu Neci untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama, saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coaching saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coaching saya. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Bu Neci inginkan?
kalau indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini ya Bu Lili, coaching saya mempunyai masalah berdasarkan pemahaman, terus berhasil melaksanakan coaching. Jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atas solusi dari permasalahannya, gitu Bu Lili. Oke, baiklah Bu Neci. Kalau begitu, kapan kira-kira kegiatan coaching ini akan Bu Neci lakukan? Kebetulan hari ini ya Bu Lili, saya sudah janji sama coach saya. Jadi nanti Ibu Lili bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum dan pada diri saya yang selaku coach. Gitu, Siap Bu Neci. Ya. Setelah saya mengamati percakapan Bu Neci dengan coaching nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Neci laksanakan. Kalau begitu Bu Lili, kita masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang ya Bu Lili. Oke Bu Neci. Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Deci. Bagaimana kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Bu Deci, Iya Bu Ana. boleh saya minta waktu Ibu? Boleh. Di sini Bu, saya mau bercerita sama Ibu tentang apa yang saya rasakan ya Bu ya, tentang akhir-akhir ini tentang saya gitu Bu. Baik Bu Ana. Apa yang Bu Ana mau ceritakan? Begini Bu Neci, akhir-akhir ini saya merasa menurut saya di kelas itu Bu ya, kurang antusiasnya Bu dalam belajar. Apalagi dalam membuat tugas sama Ibu kan, presentasi itu turun Bu. Mereka yang 100% cuma separuh, mereka buat 50% cuma mereka yang membuat tugas gitu Bu. Jadi menurut Bu Ana, apa yang Bu Ana harapkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita hari ini, saya mengharapkan solusi ya Bu ya, mengharapkan solusi nanti terhadap permasalahan yang saya lagi hadapi gitu Bu. Menurut Bu Ana, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ana itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Ana? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias itu Bu, yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan bagi mereka gitu Bu. Terus terlalu monoton di sini sama Ibu. Saya yang lebih dominan dan aktif. Terus yang jadi depan tuh saya gitu, bukan mereka gitu Bu. Terus yang kedua, saya tidak memberikan mereka kesempatan untuk aktif lebih untuk maju ke depan gitu Bu. Jadi mereka ketika bicara tidak saya kasih kesempatannya dalam pembicaraan apapun gitu. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu Ana itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Ibu ya, murid saya tuh pasti dia menginginkan pelajaran itu yang asik ya Bu ya, yang asik gimana, tidak menonton dan tidak membosankan bagi mereka. Apalagi anak sekarang mereka ingin pelajaran itu mengasihkan gitu Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Ana. Lalu menurut pendapat Ibu Ana, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Ana? Kalau menurut saya ya Bu, pembelajaran itu kalau sekarang Ibu ya harus berpusat pada murid itu Bu. Yang mana murid diminta lebih aktif, bukan gurunya yang menonjol gitu Bu. Jadi di sini gunanya supaya mereka itu tidak bosan pada pelajaran itu gitu Bu. Jadi apapun pelajaran itu kayak menggunakan ice speaking ya Bu ya, karena ice speaking ini malah mereka lebih aktif, atau games ya Bu ya, game supaya pelajaran itu lebih menarik gitu Bu. Oh gitu. Lalu Bu Ana mengenai tugas ya Bu Ana yang Bu Ana berikan kepada murid-murid, apakah penyebab sehingga kurang antusiasnya dalam pengumpulan tugas? Mungkin kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak Bu, terlalu banyak, apalagi isinya itu banyak tentang pertanyaan. Pertanyaan tanpa saya memberikan panduan sumber belajar yang beragam kepada mereka gitu Bu. Kalau boleh tahu Bu Ana, Ibu
Ibu Ana tuh menggunakan sumber belajar itu dari mana gitu? Oh, kalau saya selama ini Bu ya menggunakan sumber yang ada aja Bu, seperti buku paket yang ada semana gitu Bu. Nggak ada dari sumber yang lain? Kalau saya apa Bu ya? Kalau saya pikir mungkin banyak ya Bu ya sumber lainnya seperti apa kayak sumber dari YouTube. Di YouTube, terus ada mungkin artikel juga artikel di blog. Setelah itu mungkin ada tulisan-tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah di sini mungkin saya dapat di internet gitu Bu. Terus kalau anak sekarang kayaknya mereka lebih suka yang tren kayak TikTok, TikTok, mungkin juga Facebook, saya juga IG gitu Bu. Nah, betul sekali Bu. Nah, saya yakin sekali Bu ya, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu Hana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau rencananya Ibu ya, kalau rencana saya sekarang itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan lagi Bu. Yang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang beragam seperti tadi Bu ya, kayak video dari YouTube, terus juga menggunakan lagi tren kayak TikTok gitu Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu dia bilang lagi Bu, tugas itu mungkin terlalu tugas itu yang sesuai dengan minat dan bakat mereka lagi gitu Bu. Terus istilahnya sekarang mungkin saya akan melaksanakan pelajaran itu yang berdiferensi gitu Bu, yang berpusat pada murid gitu Bu. Terus nanti terkesannya itu tugas yang saya berikan tuh merasa anak itu nanti paksa mengerjakannya gitu Bu. Jadi memang benar mereka itu senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Lalu kayak apa Bu ya, nanti kalau ada sebuah drama nanti bisa juga drama, juga bisa nanti tugas saya berikan kayak seperti lagu, bisa juga nanti berupa pantun juga ya Bu ya, terus juga nanti puisi, atau nanti saya juga memberikan tugas kepada siswa itu membuat laporan digital. Jadi mereka bisa mengenalkan kelompok sekolah gitu Bu. Bagus sekali ya Bu Hana. Rencana Bu Hana mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nanti? Kalau komitmen saya tentang apa ya, tentang rencana pembelajaran yang saya buat ini mungkin saya akan membuat pelajaran itu yang mengasihkan Bu. Mengasihkan sini saya menggunakan banyak sumber belajar lagi untuk untuk mengeksplorasi materi sehingga nanti murid-murid saya dapat menjalankan itu dengan benar, mereka itu merdeka belajar gitu Bu. Dan saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi saya berikan gitu, tanpa ada nanti seperti unsur paksaan gitu ya, unsur paksaan. Terus saya juga akan menyerahkan sumber belajar kepada mereka gitu. Mau mereka menggunakan YouTube atau misalnya ke mereka, kamu hari ini mau belajar tentang mau pakai apa gitu, atau pegang fokus gitu ya, menggunakan video pakai Canva, atau lagi trennya mungkin saya juga memutarkan video dari TikTok nantinya gitu, atau dari IG gitu. Wah, bagus sekali ya Bu Hana. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Hana, sesuai dengan harapan yang Bu Hana harapkan. Amin ya Bu ya. Semoga dengan cara saya ini saya Bu ya benar-benar bisa mengaplikasikan kepada siswa saya gitu. Saya senang sekali yang tadinya saya bingung-bingungnya ya Bu ya. Gimana ya? Kita sendiri Bu perasaan gimana cara menyelesaikan kesalahannya. Saya butuh teman untuk curhat supaya masalah ini selesai gitu Bu. Terima kasih Bu Neci atas kesempatannya. Ibu udah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan nanti semua jalan dengan baik ya Bu. Terus saya menjadi guru nanti, guru yang didapat oleh murid gitu Bu. Guru yang jadi asik buat mereka gitu Bu. Sama-sama Bu Hana. Udah, kalau begitu udah Bu Hana. Udah Bu, saya udah pulang sekarang Bu. Gimana rasanya? Senang sekali Bu cerita dengan Ibu gitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Hana. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Nah Bu Neci, tadi Bu Neci saya lihat sudah melaksanakan coaching ya dengan coachingnya Bu Hana. Bagaimana hasilnya Bu Neci? Alhamdulillah hasilnya baik Bu Lili. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Neci laksanakan tadi.
terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Neci sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Bu Neci lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Neci sebutkan tadi pada praobservasi? Baik Bu Lili, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik, tadi memang saya sudah mengamati, memang saya lihat tadi Bu Neci sudah hadir secara penuh dengan coaching Bu Neci. Bu Neci sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching Bu Neci. Bahkan saya lihat tadi Bu Neci mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya lihat tadi kegiatan coaching itu sudah sangat bagus. Namun untuk selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Bu Neci lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi itu saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot atau nantinya ke depan saya akan belajar public speaking yang baik atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching. Jadi Bu Neci nanti akan mencari referensi dulu. Iya. Sesudah itu melakukan public speaking. Iya. Dan juga mencari pengalaman dari orang-orang yang sudah melaksanakan coaching sebelumnya. Iya. Kira-kira kapan akan Bu Neci lakukan semua itu? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya ya Bu Lili, mencari referensi di Google, di YouTube atau media lain, kemudian akan mengikuti kegiatan publik seperti speaking, begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Wah, membuat saya jadi penasaran nih melihat hasil berikutnya. Kira-kira kapan nih kegiatan coaching ini akan dilakukan lagi? Insya Allah kalau ada teman yang diminta di coaching ya Bu Lili. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan berikutnya nanti Bu Neci jauh lebih baik ya. Amin. Terima kasih Bu Lili sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Neci. Kalau begitu saya mohon izin dulu karena sore ini juga ada undangan dari luar. Baik Bu Lili, silakan Bu Lili, kita keluar dulu. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neci.